Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. IKN atau Ibu Kota Nusantara ya, atau Ibu Kota Baru Indonesia itu sudah merupakan produk dari undang-undang yang telah disepakati oleh DPR RI untuk diamanatkan kepada Presiden Jokowi. Itu. Jadi amanat undang-undang ini harus dijalankan sesuai dengan rencana dan target dari pembangunan pemerintahan Jokowi sendiri. Kita ketahui bahwa sebenarnya sejarah ibu kota Indonesia di Kalimantan itu memang digagas di masa pemerintahan awal Republik Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno menginginkan di Kalimantan Tengah ya, namun itu belum terlaksana. Dan hari ini di masa pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2 itu telah ditetapkan sebagai undang-undang. Makanya memang itu harus dilaksanakan dengan baik dan tercapai gitu. Jadi ini adalah harapan rakyat Indonesia tentunya, karena IKN itu bukan hanya sebagai perpindahan ibu kota semata atau pembangunan infrastruktur. Tapi yang harus dipahami dari IKN itu yang berada di Kalimantan Timur ya, di DPR dan Presiden Jokowi sepakat itu di daerah Kalimantan Timur gitu. Nah, itu bukan hanya sekedar perpindahan ibu kota semata atau pembangunan infrastruktur gitu kan, tapi ini sebenarnya adalah amanat undang-undang yang direpresentasikan dari aspirasi masyarakat Indonesia. Karena memang selama ini saat ibu kota di Pulau Jawa itu memang terlihat terjadi ketimpangan ya, karena semua terfokus di Pulau Jawa yang setiap hari semakin padat gitu. Dan akses dari seluruh Indonesia itu memang agak terlalu jauh kalau berada di Pulau Jawa ya, dalam hal ini di saat ini di Jakarta gitu. Nah, dengan ibu kota Nusantara yang baru ini itu berada di wilayah tengah Indonesia gitu. Jadi akan sangat mudah mengakses dari Indonesia Timur maupun Indonesia Barat gitu, dan dari Pulau Jawa sendiri. Jadi posisi Pulau Kalimantan itu berada di tengah-tengah Indonesia gitu, karena Indonesia ini memang terdiri banyak pulau ya itu. Jadi makanya dengan posisi ibu kota negara yang berada di pertengahan Indonesia itu, harapannya adalah memudahkan akses seluruh wilayah di Indonesia itu. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh gitu, sehingga diharapkan juga tiket pesawat, kapal laut itu lebih murah gitu dan terjangkau itu. Dan tentu saja IKN ini adalah bisa dibilang sebagai representasi atau simbol dari keadilan pembangunan, karena kita ini Indonesia bukan hanya suku Jawa, tapi kita bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Jawa. Jadi kita terdiri dari suku bangsa yang beragam Indonesia, dari Maluku, dari Aceh, dari Padang, dari Bugis Makassar, dari Manado, dari Papua, dari Bali, dari NTT. Nah, dan dari Jawa sendiri dan dari Sunda juga gitu. Nah, dengan beradanya ibu kota negara di posisi paling tengah di Indonesia, makanya ini bisa disebut sebagai simbolisasi titik tengah, titik temu atau netralitas dari pembangunan Indonesia seutuhnya. Jadi
uh, memang, dan ini juga yang sempat diinginkan oleh founding fathers Indonesia itu di zaman pemerintahan Soekarno yang saat itu memetakan itu ibu kota berada di wilayah Kalimantan Tengah itu. Jadi memang IKN ini sangat penting karena selain dia membangun kemudahan akses ke seluruh Indonesia, itu juga menjadi semacam simbol titik tengah, titik temu, titik netral, dan titik keadilan dari pembangunan Indonesia gitu. Nah, jadi semua terakses dengan mudah dan cepat gitu. Dan juga memang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam tentunya. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi jalan untuk Indonesia lebih internasional, lebih berinteraksi dengan dunia luar dan dunia global untuk mencapai satu kemajuan yang lebih cepat dan progresif tentunya. Ini juga tentu saja adalah akses dari ekonomi regional di Asia Tenggara dan juga internasional gitu. Jadi makanya dari itu harusnya saat hingga awal tahun 2023 diharapkan pemerintahan Presiden Jokowi itu lebih fokus dalam mensukseskan pembangunan di ibu kota Nusantara ini atau di ibu kota Indonesia yang baru. Karena memang tentu saja di lapangan banyak hal-hal yang kendala atau hambatan, dan makanya perlu tenaga ekstra dan fokus dari pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya kita harapkan waktu dan energi dari atau pikiran dari Presiden Jokowi itu tidak capek atau tidak terpecah konsentrasinya dengan mengurus copras-capres. Jadi kita khawatir ketika Presiden Jokowi digiring atau dibawa-bawa dalam dalam putaran atau gejolak atau gesekan masalah pilpres atau politik untuk copras-capres di 2024, kita khawatir fokus dan energi Presiden Jokowi itu akan banyak tersita sehingga tidak fokus dan hilang konsentrasi dalam mengawal dan mensukseskan pelaksanaan ibu kota negara di Kalimantan. Suksesnya IKN nanti yang targetnya akan ditempati pada 2024 itu tentu saja akan menjadi satu kenangan sejarah yang indah bagi Presiden Jokowi, dan tentu saja mimpi indah bagi Presiden Jokowi sendiri, dan menjadi satu semacam optimisme baru dari rakyat Indonesia. Jadi ini adalah program besar amanat undang-undang yang harus dituntaskan oleh Presiden Jokowi. Makanya harus benar-benar fokus itu, tidak konsentrasinya jangan sampai pecah oleh urusan-urusan sepele atau urusan-urusan yang bisa membuat fokus dan konsentrasi terpecah gitu. Apalagi urusan copras-capres atau pilpres atau urusan politik ya, itu tentu saja akan menghabiskan energi dan kemudian arahnya juga tidak jelas itu. Jadi itu semacam pusaran yang menghabiskan banyak energi, pikiran dan waktu gitu. Dan kita harapkan juga Presiden Jokowi tidak termakan oleh bisikan-bisikan atau
propaganda-propaganda yang diciptakan oleh sekelompok orang yang ingin melingkari Presiden Jokowi, terutama para cebong gitu ya. Jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya punya kepentingan sendiri, yaitu misi-misi yang tidak jelas gitu ya. Mereka ini selalu membangun polarisasi atau membenturkan Jokowi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, membenturkan Presiden Jokowi dengan Anies atau dengan calon-calon presiden lainnya, ya, yang padahal sebenarnya mereka memiliki misi terselubung gitu. Jadi kasihan juga Presiden Jokowi. Dulunya Presiden Jokowi itu bersama Anies sangat rukun ya. Namun banyak provokasi yang digembar-gemborkan baik itu lewat media sosial maupun orang-orang tertentu. Provokasi itu mungkin dibawa ke dalam istana agar hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan itu hancur dan rusak itu. Namun tentu saja ini sulit berhasil ya. Hingga hari ini kita lihat Presiden Jokowi tidak ingin memutus hubungan silaturahmi dengan Anies Baswedan gitu. Terbukti di pernikahan Kaisang, Anies diundang ya, dan bertemu juga dengan Presiden Jokowi. Saat anak Anies nikah, Presiden Jokowi juga diundang oleh Anies Baswedan. Seperti kita ketahui bahwa Anies sendiri merupakan alumni Universitas Negeri Gadjah Mada, begitupun dengan Presiden Jokowi yang juga alumni Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Itu jadi persatuan alumni Universitas Gadjah Mada ini cukup kuat ya, dan itu punya solidaritas yang cukup tinggi. Jadi tidak semudah itu orang membentur-benturkan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan. Begitupun dengan Ganjar. Ganjar sendiri juga teman dari Anies Baswedan yang juga alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi propaganda atau provokasi di media, baik itu di media mainstream maupun di media sosial, itu adalah hasutan atau bentuk diproduksi oleh kelompok-kelompok cebong yang tidak ingin ada kerukunan di bangsa Indonesia itu. Nah, salah satunya itu adalah mengadu domba antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan itu. Jadi ini tentu saja akan sulit dan bisa dicegah karena memang persatuan alumni Universitas Gadjah Mada dan komunitas Yogyakarta tentu saja tidak menginginkan hal ini terjadi gitu. Dan karena jika hal ini terjadi, fokus dari pembangunan atau program nawacita Presiden Jokowi akan terbengkalai. Begitupun dari Ibu Kota Negara Baru Indonesia atau IKN juga akan terbengkalai karena pikiran, energi dan waktu dari Presiden Jokowi itu dibebankan oleh informasi atau propaganda tentang dunia politik, tarik menarik atau hantam menghantam itu, dan banyak orang berharap, terutama dari komunitas Yogyakarta, tidak menginginkan hal ini dan akan mencegah hal ini agar tidak terjadi. Karena yang rugi sendiri adalah komunitas dari Yogyakarta, khususnya alumni Universitas Gadjah Mada yang sudah cukup lama bersama mendukung Presiden Jokowi dan juga mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai calon presiden pengganti Presiden Jokowi itu. Jadi kita berharap ibu kota negara ini sukses di Kalimantan Timur atau IKN, dan ini adalah kado terindah bagi
selesainya pemerintahan Presiden Jokowi di 2024 itu. Jadi dan kita berharap pemerintahan Presiden Jokowi ini berakhir dengan husnul khotimah. Makanya jangan sampai termakan oleh propaganda atau provokasi atau informasi dari orang-orang yang mencoba melingkari istana negara dengan hembusan fitnah, provokasi untuk mengadu domba Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya gitu. Kita berharap semua berjalan lancar dan kita yakin dan optimis Indonesia akan lebih bisa maju dan mencapai target itu. Jadi rakyat Indonesia menginginkan Presiden Jokowi agar tetap fokus pada target-target pembangunan untuk kemajuan rakyat Indonesia, tidak termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi tergiring dalam kubangan pusaran politik copras-capres gitu. Ya, kalau Presiden Jokowi berada dalam posisi netral itu tentu saja sangat baik bagi semua rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.